Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Lilansa Fitri, kelas 12 IPA 1, ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit banyaknya tugas sejarah saya, di mana tugas ini adalah di bawah bimbingan Bapak Fransiskus Samosir. Langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Happy watching! Baiklah, saya di sini akan bahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang paling lama di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Dalam sistem pemerintahan Orde Baru ini, saya hanya akan membahas tentang masa-masa transisi yang terjadi mulai tahun 1966 sampai 1967. Di mana ada beberapa kejadian yang terjadi pada masa ini. Yang pertama, ada aksi-aksi Tritura. Yang kedua, ada surat perintah 11 Maret. Dan yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Baiklah, kita akan masuk ke kejadian yang pertama, yaitu aksi-aksi Tritura. Apa itu Tritura? Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat merupakan sebuah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian mahasiswa dan rakyat Indonesia. Tritura terjadi pada tanggal 12 Januari 1967 yang dipelopori oleh KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPPI yaitu Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda Indonesia. Selain KAMI dan KAPPI, kemudian muncul pula KAPI yaitu Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KAWI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan yang terakhir ada KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Isi Tritura. Tritura merupakan tiga tuntutan yang diserukan oleh mahasiswa untuk pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1965. Kegiatan aksi tersebut juga merupakan dampak dari tragedi Gerakan 30 September di tahun 1965. Tiga tuntutan tersebut antara lain, yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30 PKI. Dan yang terakhir, ada penurunan harga atau perbaikan ekonomi rakyat. Dalam sebuah kejadian, pasti ada penyebabnya. Begitu juga dengan Tritura. Penyebab Tritura antara lain, pada tahun 1966, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama bahan bakar minyak atau BBM. Oleh karena itu, mahasiswa mendatangi gedung DPR GR untuk melakukan aksi demonstrasi. Para demonstran menuntut pemerintah untuk menuruti Tritura. Baiklah, segitu saja pembahasan mengenai Tritura. Selanjutnya kita akan bahas kejadian yang kedua, yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Apa itu Super Semar? Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar merupakan surat bersejarah yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Surat ini berisi tentang instruksi Presiden Soekarno kepada Lejen Soeharto yang saat itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan. Super Semar ada beberapa versi. Yang pertama, versi Sekretariat Negara yang memiliki ciri-ciri berjumlah 2 lembar, berkop burung Garuda, diketik rapi, dan tertera tanda tangan Soekarno. Yang kedua, versi Yayasan Akademi Bangsa yang memiliki ciri-ciri berjumlah 1 halaman. Sebagian surat robek, kop surat tidak jelas, hanya berupa salinan. Dan yang terakhir, versi TNI Angkatan Udara yang memiliki ciri-ciri berjumlah 1 halaman, berkop burung Garuda, ketikannya tidak rapi, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, dan tertera tanda tangan Soekarno. Isi Super Semar. Dari ketiga versi yang sudah saya bacakan tadi, tidak satu pun merupakan versi yang asli. Namun, berikut isi Super Semar yang diakui oleh pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, mengambil
mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-sebaiknya. Dan yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersedia. Di balik versi-versi Super Semar yang ada, ternyata ada beberapa kontroversinya juga. Yang pertama, keberadaan naskah asli Super Semar hingga kini belum diketahui dan 3 versi yang ada tidak autentik. Yang kedua, Super Semar diberikan bukan atas nama Soekarno, tetapi di bawah tekanan. Dan yang terakhir, Super Semar merupakan surat pengendalian keamanan, tetapi dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan, sehingga digunakan Soeharto untuk melakukan beberapa aksi beruntun, termasuk pembubaran PKI. Baiklah, segitu saja pembahasan tentang Super Semar. Sekarang kita akan membahas ke materi selanjutnya, yaitu tentang dualisme kepemimpinan nasional. Apa itu dualisme kepemimpinan? Secara umum, pengertian dualisme kepemimpinan adalah kondisi di mana ada 2 orang yang memimpin dengan wewenang yang sama, yang memimpin di suatu organisasi. Akibatnya, akan ada perbedaan antara masing-masing pemimpin. Tujuan dari dualisme kepemimpinan ini yaitu untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi partai komunis. Wow. Dualisme kepemimpinan nasional ini juga memiliki penyebab. Yang pertama, adanya perbedaan penafsiran mengenai surat perintah 11 Maret. Dan yang kedua, terjadi gejala krisis kepemimpinan nasional pada tahun 1966. Yang ketiga, MPRS menolak adanya pidato pertanggungjawaban sebanyak 2 kali. Yang keempat, MPRS memberikan mandat pada Soeharto untuk membentuk kabinet. Dan yang terakhir, Presiden Soekarno sudah tidak banyak melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan. Dengan adanya penyebab, maka muncullah dampak. Dampak dari dualisme kepemimpinan ini antara lain, yang pertama, rakyat menjadi bingung untuk menganut pemimpin. Yang kedua, ekonomi, sosial, budaya, dan politik tidak stabil. Yang ketiga, persaingan antar rakyat. Dan yang keempat, mudah terjadi perang saudara.